UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar. Sebelum membahas tentang prinsip belajar, alangkah baiknya kita tahu apa itu belajar. Belajar merupakan suatu interaksi yang berlangsung antara pembimbing dengan siswa-siswi dengan tujuan supaya siswa-siswi memperoleh semangat belajar yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Selain itu, prinsip belajar juga bisa dipakai menjadi pedoman berpikir, pedoman berpegang, dan menjadi sumber semangat supaya prosedur belajar dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik antara pembimbing dan siswa-siswinya. Singkatnya, belajar merupakan interaksi yang terjadi antara seorang guru dengan siswa-siswi dengan tujuan agar siswa-siswi tersebut mendapatkan semangat belajar dan pengetahuan. Setelah mengetahui pengertian tentang belajar, kita masuk kepada ciri-ciri belajar. Ciri belajar itu yang pertama, adanya kemampuan baru atau adanya perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Jadi setelah belajar, siswa-siswi tersebut memiliki kemampuan baru, baik berupa tingkah lakunya, keterampilannya, dan pengetahuannya. Kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan mantap atau dapat disimpan. Jadi setelah belajar, perubahan yang terjadi pada siswa-siswi tersebut itu bersifat menetap, tidak hanya sementara atau sebentar saja. Ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi setelah belajar, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan dengan usaha. Kita harus belajar terus-menerus secara berulang-ulang agar perubahan itu dapat terjadi dan menetap dalam diri kita. Keempat, perubahan tidak semata-mata oleh pertumbuhan fisik atau dewasa, tidak karena kelelahan, penyakit, ataupun pengaruh obat-obatan. Jadi perubahan yang terjadi itu bukan karena fisik kita yang dewasa, melainkan karena kita belajar. Bukan karena fisik kita yang tambah dewasa, bukan karena pengaruh obat-obatan atau yang lainnya. Itu karena diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip belajar. Pertama, perhatian dan semangat. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterampilan. Keempat, pengulangan. Kelima, tantangan. Keenam, balikan dan penguatan. Ketujuh, perbedaan individual. Jika ingin terjadi proses belajar dengan baik, yang pertama kita harus butuh perhatian dan semangat. Kita harus memperhatikan dengan baik apa yang diajarkan oleh guru dan kita harus memiliki semangat untuk memulai pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah keaktifan. Kita harus aktif dalam proses belajar tersebut. Jika guru bertanya, kita harus menjawab, dan jika kita tidak mengerti, kita harus bertanya kepada guru. Kemudian pengulangan. Kita belajar bukan cuma sekali saja, kita harus mengulang-ulangi pelajaran tersebut agar pelajaran tersebut bisa sampai ke diri kita sendiri. Selanjutnya adalah tantangan. Jadi dalam proses belajar kita harus berani menghadapi tantangan yang ada. Kemudian balikan dan penguatan. Jadi pelajaran yang kita dapat itu harus kita balik-balikan. Maksudnya itu harus kita ulang-ulang. Iya, dan pengulangan tuh harus kita ulang-ulang pelajaran tersebut sehingga kita tidak lupa. Dan yang terakhir adalah perbedaan individual. Setiap manusia itu memiliki perbedaan sifat dalam dirinya masing-masing. Jadi dalam proses belajar mengajar atau dalam proses belajar itu kita harus berani menghadapi perbedaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Unsurnya itu ada dua, yang pertama faktor dari dalam diri dan yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari dalam diri itu yang pertama ada kesehatan, yang kedua intelijensi, yang ketiga minta dan semangat, dan yang keempat adalah cara belajar. Sedangkan faktor dari luar itu yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat adalah lingkungan sekitar. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang prinsip-prinsip belajar. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.